Bismillahirrahmanirrahim. Acara Motivasi Religius Meeting ke-8 dalam rangka menyambut Hari Bakti PU ke-69 kita mulai. Sebelum kita panggilkan Bapak kita untuk memberi tausiah sedikit pada kita, mari sama-sama kita menonton video tentang ikhlas. Salam ikhlas. Saya RB Sentanu dari Kata Hati Institute, sebuah institut penelitian pendidikan tentang kesadaran untuk kesuksesan lahir dan batin. Dan kita akan membahas konsep tentang kuantum ikhlas di dalam buku saya yang berikutnya ini, yaitu The Science and Miracle of Zona Ikhlas. Mengapa harus ikhlas? Yang pertama adalah karena ikhlas adalah warisan yang luar biasa yang sudah kita miliki di tanah kita, di dalam diri kita, dari orang tua kita, dari leluhur kita yang ada di Indonesia. Dan ikhlas akan menjelaskan kepada kita mengapa hidup kita akan jauh lebih mudah, tubuh kita akan jauh lebih sehat, dan apapun yang Anda inginkan bisa tercapai dengan lebih sederhana. Mengapa? Karena ikhlas pada hakikatnya adalah berserah diri. Berserah diri kepada Yang Maha Kuasa, Tuhan kita semua, dan menyelaraskan hidup kita dengan alam di sekitar kita. Kesulitan orang ikhlas adalah gelombang otak kita dan juga hati kita yang tidak mendukung niat kita untuk ikhlas. Mengapa? Karena kita yang hidup di kota jauh dari kedamaian yang diantarkan oleh alam semesta. Sehingga kita sudah lama tidak mendengar alam, gemericik air, dan pemandangan yang indah, angin yang sepoi-sepoi di badan, dan rasa bahagia ketika kita berada di tengah alam. Karena itu, sekarang kita membutuhkan alat bantu, teknologi, metode untuk mencapai kondisi itu. Sebelum kita ikhlas, kita perlu siapkan hardware kita berupa otak kita dan sekujur tubuh kita agar mudah diajak untuk ikhlas. Mudah untuk mengaplikasikan software keikhlasan kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah mengembalikan gelombang otak kita agar bisa mengenali kembali keadaan alam di sekitar kita. Seperti ketika kita berada di alam seperti ini. Berada di tengah alam akan membuat kita mudah mengakses kebahagiaan dan kedamaian yang merupakan aspek-aspek keikhlasan. Dan ketika kita berada di kota, tentu kebahagiaan yang ada di alam ini sulit kita dapatkan. Karena itu kita perlu mempunyai cara, kita punya teknologi, memiliki metodologi untuk mengakses kebahagiaan yang ada melimpah di alam ini. Alphamatic Brainwave Digital Prayer didesain untuk itu, untuk membantu Anda yang sibuk sebagai profesional di kota untuk mengejar apapun yang ingin Anda tuju, supaya tetap memiliki ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, dan konektivitas, keselarasan dengan alam semesta, dan juga kepada Tuhan Anda. Sebuah teknologi yang sudah didesain, sudah diriset begitu lama oleh para ahli neuroscientist, oleh para ahli kejiwaan, top performance, bagaimana untuk mengembalikan fitrah mereka menuju tujuan yang mereka inginkan. Nah, penelitian ini sudah berlangsung begitu lama dan beruntung kita bisa mengaksesnya sekarang dan mengaplikasikannya atau menerapkannya dalam hidup kita masing-masing. Jadi ketika Anda mendengarkan CD Alphamatic Digital Prayer seperti yang sudah Anda miliki, ketika Anda membeli buku pertama Anda, Kuantum Ikhlas, di buku itu tersedia CD yang ketika Anda mendengarkannya, Anda perlu memahami bahwa CD ini sudah memiliki 50 tahun penelitian. Alphamatic Digital Prayer yang Anda dengarkan setiap hari akan membantu otak Anda mengakses zona itu. Di dalam berlatihnya,
Anda hanya cukup menjelaskan kepada diri Anda sendiri bahwa ini adalah teknologi dan Anda tidak perlu melakukan apa-apa supaya teknologi itu bekerja. Analoginya seperti ini. Di rumah Anda, di dekat kita ada lampu. Anda tidak perlu percaya ketika Anda memencet tombol saklar, lampu akan menyala. Nah, teknologi kuantum ikhlas pun bekerja seperti itu. Anda tidak perlu percaya, karena kita sudah punya kepercayaan kita kepada Tuhan masing-masing. Cukup di situ, Anda tinggal pencet tombolnya dan dia akan bekerja untuk Anda, dan Anda akan merasakan efeknya. Efek apa yang terjadi adalah perubahan kimia tubuh, perubahan hormonal, perubahan listrik atau gelombang otak di otak Anda, dan perubahan dari energi sistem yang terjadi di tubuh Anda. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, seringkali katanya kalau saya mendengar ini lalu saya menjadi tertidur, terus saya merasa mengantuk. Dan pertanyaannya, apakah ada manfaatnya? Apapun yang terjadi, semua adalah positif. Dan ketika Anda mendengarkan digital prayer dan Anda mengantuk, pada dasarnya atau pada hakikatnya gelombang otak Anda berubah menuju sesuatu yang lebih selaras, dan itu biasanya secara subjektif kita akan merasa lebih rileks. Dan karena rileks untuk waktu yang cukup lama, Anda cenderung mengantuk atau tertidur. Tertidur ketika Anda mendengarkan CD Alphamatic Digital Prayer adalah efek dari CD itu yang bekerja untuk Anda. Dan tidur yang Anda dapatkan adalah tidur yang menyehatkan. Anda tinggal lakukan lagi pagi, Anda tinggal lakukan lagi sore, dan begitu Anda ulang-ulang setiap hari, maka tubuh Anda semakin lama, listriknya, hormonalnya, perkabelannya akan terimprove sedemikian rupa, dan yang terjadi adalah suatu hari Anda akan merasakan dunia Anda berputar dengan cara yang berbeda. Setiap kali Anda berlatih, Anda semakin tenang, Anda semakin rileks, semakin mudah untuk ikhlas, dan semakin penuh semangat dan penuh inspirasi dan kreativitas. Itu yang kita cari. Anda dengar lagi, Anda semakin semangat, penuh kreativitas, penuh inspirasi, dan Anda dengar lagi, begitulah sehari-hari, karena yang kita desain atau yang kita bangun adalah infrastruktur aspek teknologi di tubuh kita, yang utamanya ada di otak kita. Pertanyaan yang berikutnya adalah, ketika saya mendengarkan yang satu, saya merasa seperti ini, dan ketika saya mendengarkan yang lain lagi, mengapa perasaan saya berubah-berubah? Di sini justru yang perlu Anda ketahui adalah teknologi ini langsung mempengaruhi suasana hati Anda. Jadi kemungkinan Anda akan merasa tenang, atau kemungkinan kadang-kadang Anda merasa sedikit gelisah, atau kadang-kadang memori-memori yang lama muncul tanpa Anda sengaja atau tanpa Anda duga. Pada saat itu terjadi, ketahuilah teknologi sedang bekerja dan dia sedang mengangkat apa yang ada di dalam hati kita yang mungkin berpotensi untuk menghambat atau menyulitkan kita untuk bersikap ikhlas, merasa bahagia, selaras dengan alam. Jadi, ketika itu pun terjadi, apakah Anda merasa bahagia atau merasa kurang nyaman, ketahuilah itu yang terjadi adalah perbaikan infrastruktur nervous system atau sistem syaraf Anda. Teruskan saja, maka lambat laun Anda akan merasakan hidup Anda semakin tenang, hidup Anda semakin rileks, dan kalau sesuatu yang sebelumnya mengganggu Anda dengan mudah, suatu saat setelah Anda dengarkan mungkin 2-3 bulan, Anda akan merasa berbeda, karena sesuatu yang sebelumnya mengganggu Anda tanpa Anda sadari, tiba-tiba ketika hal itu terjadi, Anda merasa biasa saja. Anda merasa bahwa tidak ada yang masalah besar terjadi. Dan Anda akan heran, wow, mengapa saya bisa seperti itu? Atau mungkin ada orang yang mengatakan kepada Anda, hey, Anda kok tidak seperti dulu lagi? Itulah efeknya yang terjadi secara otomatis tanpa Anda usahakan. Ketika tubuh kembali lebih fit, masuk ke dalam fitrahnya, dia akan mudah mengalami keajaiban-keajaiban atau kemudahan-kemudahan ke dalam hidupnya. Yang pertama yaitu secara finansial atau mungkin economical, Anda akan merasa kemudahan. Anda perlu percaya bahwa ini akan meningkat, bahwa Anda akan baik-baik saja, bahwa penghasilan Anda sudah ada yang atur.
Yang kedua adalah keadaan kesehatan Anda. Anda bisa mudah menyembuhkan diri Anda sendiri atau membantu orang lain untuk menyembuhkan apapun penyakit yang mereka derita. Yang ketiga adalah keajaiban relasional, di mana Anda akan lebih mudah berteman, lebih mudah mendengarkan orang atau mengkomunikasikan apa yang Anda inginkan kepada orang lain. Yang keempat adalah keajaiban mental, di mana Anda lebih mudah mengerti, lebih mudah sadar, lebih mudah ngeh akan apa yang ada terjadi di dalam hidup Anda maupun solusi-solusi yang dibutuhkan. Dan yang kelima adalah keajaiban spiritual, di mana Anda merasakan sekarang ketika Anda mendekat kepadanya, maka dia mendekat kepada Anda 10 kali. Jadi itu yang Tuhan sampaikan, dan Anda akan merasakannya juga. So 5 jenis keajaiban itu akan pelan-pelan masuk ke dalam hidup Anda, dan itulah yang kita maksudkan dengan kebahagiaan lahir dan batin, dunia dan akhirat, insya Allah. Nah, proses yang berikutnya mungkin juga akan Anda tanyakan adalah, apa yang harus saya dengar untuk mencapai itu semua? Tentu yang Anda harus biasakan adalah dengarkan CD yang Anda miliki, apapun yang Anda miliki, minimum 40 hari, 2 bulan sampai 3 bulan. Dan kemudian Anda boleh berpindah kepada CD atau audio brainwave yang lain sesuai kebutuhan. Apakah itu mungkin creative mind untuk kreativitas Anda, intuitive brain untuk mengasah intuisi Anda, beautiful soul, peaceful place, dan yang lain sebagainya. Anda sesuaikan sendiri. Ketika itu Anda lakukanlah juga dengan cara yang tepat, yaitu Anda tidak terburu-buru berpindah dari satu CD ke CD yang lain. Anda dengarkan satu masing-masingnya sekitar 2 bulan atau 3 bulan, dan Anda lengkapi dengan yang lain. Anda rasakan efeknya akan terjadi secara gradual, secara otomatis. Setelah Anda lakukan proses seperti ini dengan sabar, tekun, dan menikmati prosesnya, maka Anda siap untuk menggabungkannya dengan kekuatan niat Anda. Di buku yang pertama, Quantum Ikhlas, saya jelaskan dengan proses goal praying. Itu bagaimana setelah kita selaras dengan kehendak ilahi, kita selaras dengan alam semesta, sekarang kita selaraskan niat-niat kita dengan kebutuhan alam di sekitar kita. Kebutuhan alam di sekitar kita itu bisa berupa kantor kita, bisa berupa keluarga kita, bisa berupa lingkungan sosial, dan lain sebagainya. Goal praying adalah memasukkan tujuan kita ke dalam hati. Berbeda dengan goal setting yang kita taruh di luar dan kita coba kejar, yang sering kali sulit kita kejar atau kita pun tidak tahu kapan kita mencapainya. Tapi ketika goal itu, niat itu Anda tanamkan di dalam hati, secara tidak Anda sadari, Anda akan bersemangat karena goal itu, niat itu melontarkan Anda, mendorong Anda, menginspirasi Anda dari dalam. Itulah yang menjadikan hidup Anda menjadi mudah. Anda merasa didorong, bukan mengejar. Prosesnya adalah sangat sederhana, yaitu Anda harus tahu apa yang Anda mau, yaitu Anda meminta kepada Tuhan. Yang kedua, setelah Anda jelas apa yang Anda mau, Anda yakini bahwa itu akan terjadi. Lebih baik lagi bahwa itu sudah terjadi. Karena hati Anda tidak tahu bedanya apakah itu akan atau sudah. Jadi sebaiknya Anda rasakan bahwa goal Anda sudah terjadi saat ini juga. Dan yang ketiga adalah menerima. Yaitu Anda menerima apapun yang sedang terjadi atau harus terjadi dengan ikhlas. Dan juga menerima kemungkinan kalau doa Anda terkabul. Jadi Anda harus sering bertanya. Jangan hanya bertanya bagaimana kalau niat saya tidak terkabul, tapi juga seringlah bertanya sebagai variasi, bagaimana kalau niat saya terkabul. Dan Anda akan bisa tersenyum, dan Anda minta lagi, Anda yakini lagi, dan Anda ikhlaskan lagi apapun yang terjadi atau yang akan terjadi sesuai dengan niat-niat Anda di dalam gelombang otak yang tepat, gelombang otak alfa dan theta, di zona ikhlas. Anda akan temukan hidup Anda
akan mengalir secara lancar, secara alami, dan Anda akan mencapai tujuan dengan lebih paripurna. Dan ketika Anda hidup seperti itu setiap hari, Anda akan hidup di dalam zona ikhlas, di mana banyak pikiran Anda yang selaras dengan pikiran orang-orang di sekitar Anda. Anda mudah menangkap kehendak-kehendak dari semua yang ada di sekitar Anda dan mudah mengadjustnya atau mengaturnya sesuai dengan kebutuhan, dan proses pencapaian tujuan Anda akan terasa begitu menyenangkan dan membahagiakan bagi semua yang terlibat. The Science and the Miracle of Zona Ikhlas, buku yang sedang Anda baca ini, menjelaskan itu semua dengan jauh lebih mudah. Anda baca, Anda renungkan, tidak perlu Anda baca dari bab per bab, Anda bisa baca melompat-melompat, di mana Anda merasa tertarik untuk memikirkan atau membaca satu bab atau satu chapter, silakan fokus di situ dan pindah ke tempat yang lain. Tapi The Science and Miracle of Zona Ikhlas sudah menjelaskan hampir semua yang perlu kita ketahui untuk setiap sama kita, yaitu Insinyur Haji Sahbitara ente pada Bapak waktu dan tempat kami persilakan. Bapak-bapak berlian, Bapak Ibu Rizki serta seluruh karyawan dan selamatan, insyaallah saya bersedia dalam rangka memperingati Harba Ibu dan ke-9 kali ini, mengingat sesuatu hal kita tidak bisa melaksanakan seperti pada tahun 2012 yang sangat meriah. Mungkin karena kita yang melupakan sejarah, kita buat kecil-kecilan hari ini dengan kita isi yang paling utama nanti ada Ustaz kita, Ustaz kan luar biasa, pun tidak percaya punya magang juara ya. Jangan bisa mengalahkan Mas Islam. Kita beri aplaus kepada Ustaz kita. Dan doa saya secara ikhlas, semoga beliau bisa menjadi dai nasional, insyaallah, untuk menggantikan Ustadz Ujung. Indonesia pun sangat bagus. Ternyata ini salah satu buku tulis di Indonesia. Kalau saudara-saudara ke buku toko-toko buku, inilah suatu buku bestseller. Buku itu mencantumkan secara umum bagaimana teknologi kita terapkan untuk membuat kita ikhlas. Ini teknologi. Nanti saya mau sedikit bahan. Saudara tidak cukup dengan bahasa kepakaran ini. Bagi yang ingin membuat hidupnya sukses dan bahagia dunia dan akhirat, silakan baca buku ini, diterapkan berulang-ulang, insya Allah bisa. Saya menerapkannya mulai tahun 2009 saya baca, saya terapkan lewat petak, lambang otak saya. Walaupun saya tidak sukses, memang saya sudah menjadi kepala dinas. Ini, dan saya bahagia, tidak pernah saya menderita. Walaupun saya diteror, saya belum pernah saya menderita. Dan belum pernah saya takut siapapun, kecuali Tuhan. Berkat saya praktek di lambang otak ini dari beliau ini. Jadi tadi pembahasan tadi intinya bagaimana kita menggunakan teknologi untuk mengupgrade otak kita supaya kita ikhlas hatinya. Jadi coba kita lihat pertama ini kuantum ikhlas. Kuantum, kalau kita lihat secara definisi, suatu kekuatan dahsyat yang paling dahsyat yang tersimpan dalam hati kita semua. Sudah ada yang semua tersimpan kekuatan paling dahsyat dalam hati yang tidak tampak oleh panca indera manusia, cuma kita tidak sadar dan tidak pernah mau mengangkat kekuatan itu. Padahal semua kita, Allah telah memberikan kekuatan yang paling dahsyat dalam hati kita.
bukan dalam pikiran. Makanya kita lihat ada orang selama ini mengatakan positif thinking yang kita dengar biasanya, berpikiran positif yang sering kita dengar. Jadi sesungguhnya itu kekuatannya hanya 1%. Kalau kita gunakan kekuatan hati, positive feeling, itu 5.000 kali watt kekuatannya dibandingkan kekuatan pikiran. Nanti di akhir nanti kita lihat bagaimana teknologi penelitian ditemukan. Jadi kuantum adalah sesuatu kekuatan sehingga kita tidak pernah Anda mengeluarkan kekuatan tersebut. Selama ini Anda keluarkan kekuatan otak, pikiran. Kadang-kadang otak kiri Anda gunakan, bukan otak kanan. Nanti juga kita lihat apa beda otak kiri, apa beda otak kanan. Jadi kuantum ini makna kuantumnya, suatu kekuatan yang paling dahsyat. Kemudian ikhlas, kita banyak tahu selama ini banyak mendengar yang mengatakan ikhlas. Secara arti kita lihat di sini, ialah suatu penyerahan diri kita semua kepada Allah untuk meraih suatu kesuksesan di dunia akhirat dengan kata kunci. Tidak mungkin ikhlas kalau kita tidak ada bahasa syukur. Dan kita harus punya kesabaran. Juga kita harus fokus dan tenang tentang bahagia. Ini inti ikhlas. Inilah saya ingin mengajak kawan-kawan saya, anak-anak saya di sini, selaku seorang tua, kita bisa masuk dalam dunia kuantum ikhlas. Kalau ada yang bisa menerapkan, akan merasakan bukan sekarang, mungkin beberapa tahun kemudian. Nah, lanjut slide berikutnya. Jadi ini kalau kita intikan bahasa kuantum ikhlas, suatu metode atau cara untuk memadukan kekuatan ilmu pengetahuan atau teknologi dengan agama untuk mengaktifkan kekuatan yang tersimpan dalam hati kita yang selama ini tidak pernah Anda keluarkan kekuatan tersebut. Mari kita lihat hampir kesamaan antara unsur-unsur yang ada dalam suatu benda dengan nasib kita. Ini penelitian dari ahli-ahlinya. Benda, apakah dia benda kayu, apakah ini benda yang berwujud, itu kalau kita keluarkan strukturnya dengan ilmu-ilmu kimia dan fisika sebagainya, diuraikan benda, katakanlah kayu itu diuraikan, dipakai ala-ala mikroskop, dia akan nampak molekul-molekul. Kemudian diuraikan lagi, akan nampak atom-atom lebih kecil lagi. Kemudian partikel-partikel halus, dan terakhirlah kuanta, energi kuanta ini. Jadi ball-pad ini, kalau diuraikan kemudian, kenapa kita bisa melihat ball-pad ini? Karena ada suatu energi gelombang kuanta ini sangat dahsyat membentuk kita bisa melihat. Ini menurut ilmu fisika dan ilmu kimia. Kita melihat nasib kita. Nasib. Katalah kenapa kita menjadi nasib jelek, miskin. Kemudian di bawahnya pikiran, tindakan, kebiasaan kita itu sama dengan benda. Lanjut. Kita lihat di sini ada suatu definisi kuanta ini, suatu getaran energi yang tidak tampak merupakan bahan baku dasar benda yang tampak maupun tidak tampak. Vibrasi yaitu gelombang energi yang dapat diatur kecepatannya. Vibrasi ini bisa diatur kecepatannya. Benda yang terlihat dengan mata adalah energi kuanta yang tadi di atas yang tercipta oleh kerja pikiran manusia. Kalau dilihat dengan sesuatu kecil, benda tidaklah padat, melainkan berongga.
Kalau hal ini semua benda kita pada tiap orang nggak ada molekul, ada atom, sampai energi pun nggak ada bergetar nampak. Jadi nasib manusia dapat dirubah dengan merubah perasaan dan pikiran Anda. Sama juga dengan benda. Benda ini dirubah dengan mengatur kecepatan vibrasinya. Sama juga dengan nasib Anda bisa merubah. Tentu saja kita tidak lupa dengan cara berdoa. Karena dalam agama kita mengatakan bahasanya takdir bisa berubah dengan cara berdoa. Allah telah mentakdirkan kita menjadi apa, kita bisa berubah, tapi cara berdoa. Ini. Lanjut. Kita lihat kesamaan komputer mesin dengan komputer hayati atau ala manusia. Kalau di komputer mesin, keyboard ini sama dengan manusia yang panca indera untuk input. Kalau monitor di komputer sama dengan panca indera manusia. Hard disk sama dengan fuel cell tubuh dalam manusia. Software sama dengan pikiran dan perasaan manusia. Operating system seperti Linux segala macam sama hati nurani yang melekat pada jantung manusia. Dan terakhir hardware sama dengan otak. Ini pemiripan antara komputer mesin dan kita manusia, komputer hayati. Saya ingin, kenapa saya arahkan hari demikian? Ini saya membawa kita sekarang, apakah kita ke depan ingin bekerja dengan pikiran atau dengan hati, dengan perasaan? Kalau setelah bekerja dengan otak, dengan pikiran, itu daya geraknya satu watt. Tapi dengan menggunakan hati, kekuatannya 5.000 watt, kekuatan lebih dahsyat. Ini penelitian, bukan daripada omongan saya. Hasil penelitian di dunia secara teknologi. Dan saya yakin nanti Bapak Ustaz kita juga menjelaskan, dan agama juga tahu dulu segumpal darah yang paling penting Indonesia, bukan otak. Selama ini kita menggunakan otak. Belum lagi kita selama ini menggunakan otak kiri, karena lebih dahsyat otak kanan. Nanti kita lihat apa kelebihan-kelebihannya. Jadi di sini hati atau kalbu, menaikkan hati kita akan mempengaruhi 60.000 pikiran dalam otak per hari. Ini penelitian, bukan kata-kata saya bahasa anak berbunyi. Ini penelitian dunia. Ternyata rata-rata manusia setiap hari ada 60.000 pikiran dalam otaknya akibat bisikan dari hatinya. Jadi pikiran dalam otak manusia yang mengendalikan semua tindakan-tindakan kita selama ini. Apa kerja kita selama ini akibat daripada pikiran dalam otak. Yang dirasakan bukan hati, yang dirasakan oleh jantung. Ini. Kalau kita baca buku itu, bahasa-bahasa ini mungkin dibahas sebanyak 4-5 lembar, 5 halaman dibahas. Makanya saya kalau ingin mendalami, silakan beli buku itu. Mungkin ini bukan promosi, bagus bukunya. Kuantum Ikhlas. Saya hanya ingin sedikit saya rangkum secara praktis. Kita lihat dalam agama kita. Juga dalam buku ini jangan kita anggap ini orang Kristen, orang Islam pun. Dia selalu membahas secara teknologi tentang dengan Al-Quran hadis. Di sini di surat Al-Has juga mengatakan Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati, dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga, dengan itu mereka dapat mendengar. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang dalam dada. Allah mengatakan bukan mata, hati. Segumpal darah
dalam tubuh kita. Juga hadis riwayat Muslim mengatakan sesungguhnya di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Bila segumpal daging ini baik, maka baik pula anggota tubuh kita, tanpa sebaliknya. Dan kita sudah sering mendengar ini masalah hadis ini. Jadi hari ini kita ingin berbicara, bukan lagi kita bergerak ke depan positif thinking, tapi ingin saya bawa kita semua ke positif feeling. Jika kamu negatif feeling, yang terdengar positif thinking. Positif thinking sering terdengar di era-era abad 20. Kalau sekarang sudah ketinggalan. Abad 21 positif feeling. Berperasaan positif, bukan berpikiran. Kemudian berikutnya kita lihat bagaimana tipe gelombang otak manusia. Ini hasil penelitian dunia. Ada 4 gelombang dalam otak manusia yang bekerja sehari-hari. Yang pertama, beta, frekuensinya 14 sampai 100 Hz saat per second, yang bisa detik, otak kita banyak paling parah. Kan meri kan? Meri. Yang sama detik, ini gelombang yang paling kacau, paling buruk. Mulai dari PU, gelombang beta tadi. Ini di sini kalau gelombang otak manusia ini dia yang dominan bekerja otak sebelah kiri kita. Dia punya otak kiri yang bermain. Kemudian dia selalu masalah logika, analitis, konsentrasi penuh, perasaan yang tentang sabar. Jadi intinya kerjaan kita sehari ini menghitung logika segala macam, marah. Ini kita PU 99% ini termasuk saya ini beta setiap hari. Kalau gelombang beta tidak akan ikhlas kita, tidak akan ikhlas. Walaupun kita berdoa tiap hari, tidak akan ikhlas. Allah mengatakan yang dikabulkan oleh Tuhan bukan yang kita inginkan, tapi yang kita fokuskan. Yang kita inginkan berasal oleh otak, tapi yang difokuskan oleh hati. Sering kita melihat orang yang saat berdoa, saya sendiri ketika berdoa, Ustaz mengatakan doa, maka kita kemana-mana, tidak fokus. Saya pun tidak ditemukan doanya. Bukan fokus dalam hati kita. Ini yang beta. Saat ini kita semua orang beta. Kalau dites dengan alat teknologi itu, dites dia keluar antara 14 sampai 1 detik ini otak kita. Tapi perasaan kita bagaimana kalau gelombang beta, kira-kira ini cemas, kita aktif terus, tercemas perasaan, was-was, khawatir, stres setiap hari kita. Yang kedua, ada gelombang alfa ini. Ini kualitasnya lebih baik daripada gelombang beta. Gelombang alfa dari otak manusia dalam 1 detik dia lebih rendah lagi kerjanya, lebih relax, lebih tenang. Jadi ciri khasnya dia khusyuk, relax, santai, fokus, bawah sadar, santai kita. Ini kita masuk ke kalau gelombang otak kita ini kita bisa masuk ke ikhlas, nyaman, tenang, dan kita bahagia. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita semua bagaimana caranya yang biasanya kita main di otak gelombang otak beta, kita masuk ke otak gelombang alfa. Kalau di sini dia berat lagi. Ini ulama-ulama besar, Theta, Delta, ulama-ulama satu luar biasa. Tapi saya ingin ke alfa saja. Kalau
alfa juga masuk dengan harapan bisa masuk ke theta atau delta. Itu ulama-ulama besar masuk ke sana. Kita dengan harapan sulit. Kuning ya kan, soalnya turun ke kuning alfa. Jadi ciri khas ikhlas sesuai dengan tema kita ini, kuantum ikhlas. Kita ingin ikhlas. Bagaimana kalau supaya kita ikhlas? Saudara, otak kita harus mengupgrade, merubah otak kita bisa ke gelombang alfa. Bagaimana caranya? Dengan cara teknologi. Kemudian kita lihat juga sedikit gelombang delta, theta. Ini sangat kusuk. Kalau sudah bisa masuk ke gelombang otak ini, dalam 1 detik, tidak banyak pikiran akan muncul indera keenam Anda. Feeling Anda kuat sekali. Makanya orang-orang ada bisa melihat sesuatu di luar biasa, dia menggunakan gelombang otak theta ini. Dan yang terakhir, maaf, yang tadi yang ketiga ini, yang theta. Kalau orang kreatif, dia menggunakan gelombang otak 3 ini, kreatif. Membuat sesuatu yang luar biasa di luar konvensi lain, dia akan berada di gelombang otak theta. Makanya kalau di antara kita ini ada sesuatu hal yang kreatif bermanfaat, Anda pas masuk situ, nanti keluar lagi masuk ke gelombang lama. Jangan kali ini gelombang otak theta, dalam sedikit kuat pikiran, nggak banyak, paling relax, paling santai otak kita. Ini kalau pengen awet muda, masuklah ke gelombang otak delta. Jadi energi kekuatan cukup besar tersimpan yang kita pernah kita gunakan. Yang sudah diberikan oleh Tuhan kita simpan. Kita lebih suka menggunakan otak kiri. Nah, otak kiri adalah apa? Apa yang ciri-ciri khasnya? Menghitung. Itu otak kiri. Matematik otak kiri. Fisika otak kiri. Pokoknya yang analitis, menganalisa itu otak kiri kita gunakan. Logika, pengetahuan. Orang pandai ngomong dia menggunakan otak kiri. Verbal. Orang pandai ngomong menggunakan otak kiri. Kemudian orang yang bekerja harus urut menggunakan penilai. Itu otak kiri. Sistematis, otak kiri. Kemudian juga kalau kita akan awal, namanya kita mudah pengen namanya. Tapi wajahnya kita lupa dia. Itu Anda pasti menggunakan otak kiri. Tapi sebaliknya kalau orang ngomong lupa, itu wajahnya ini mukanya bulat, rambutnya keriting, itu dominan menggunakan otak kanan. Kemudian apabila otak kita rusak, apakah kena stroke? Ini biasanya akan terganggu, nggak bisa ngomong dia. Ngomong nggak bisa lagi. Kemudian dia ingat sudah kurang. Kemudian kemampuan otak kiri ini, kita untuk mengingat sesuatu menjaga pendek, berarti terhapus dia memorinya, hilang. Beda dengan otak kanan. Jadi ketika saudara masih ingat kejadian-kejadian waktu kecil, apakah SMP atau SD, misalnya itu Anda pasti menggunakan otak kanan bersimpan, bukan otak kiri. Karena kemampuan otak kiri daya ingatnya jangka pendek, tak bisa lama-lama, terhapus. Nah, mari kita lihat otak kanan. Kreatif, nggak yang ngomong. Ini orangnya menggunakan otak kanan. Kemudian orang senang, melukis segala macam. Kan orang senang nggak mau ngomong ya. Putus, otaknya main dia, bahagia dia. Kemudian waktu kecil sudah terbentuk, makanya nama kok ya ini pengen. Karena cilik itu impor, kayak ini, memang dia menggunakan otak kanan. Sering anak kita ya, sering terbentur, jangan marah, bukan bodoh dia, pandai dia menggunakan kekuatan 88% otak kanan. Perasanya kuat, dia bisa mendeteksi ke depan,
dia dengan menggunakan otak kanan. Apabila otak kanan rusak, dengan kita pakai otak kiri. Kalau kita dengar menggunakan otak kiri, makin besar kita menggunakan otak kiri, hidup kita susah, cemas, penuh prasangka orang lain. Pokoknya stres hidupnya. Tapi kalau Anda ingin sering lebih menggunakan otak kanan, semakin merasa nyaman, tentram, bahagia. Inilah saya ingin bawa Anda yang pertama masuk ke gelombang otak beta, alfa, dan Anda gunakanlah otak kanan. Pertanyaan, baik mana otak kiri, otak kanan? Kalau seorang tentara, kalau sudah menggunakan otak kanan, lantrang, kacau lah semua. Dia nggak mungkin arahan komandannya, dia acak gitu ya. Ini, mari kita lihat apakah otak tadi, apa otaknya, mari kita lihat slide berikutnya. Nah, kalau orang yang berguna dengan otak kiri, ini berpotensi menjadi penonton yang baik. Kalau dengan menggunakan otak kanan, bukan. Kalau ada orang yang bisa menggunakan seimbang antara otak kiri dan otak kanan, tengah-tengah, seimbang menggunakan, dia akan berpotensi menjadi pemimpin yang baik dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Dan dia seimbang menggunakan antara otak kiri, otak kanan seimbang. Tidak dominan di sini, tidak di sini, tapi seimbang. Tetapi kalau dia dengan otak kiri menggunakan, dia hebat dalam mengatur organisasi, mengatur buah. Hebat dalam mengatur buah-buahnya, tapi dia lemah dalam kreativitas. Karena orang yang menggunakan otak kanan lebih kreatif. Makanya lebih baik kita menggunakan seimbang antara otak kiri dan otak kanan. Jangan menggunakan otak ubang. Inilah saatnya saya ingin membawa kita semua bagaimana kita mau cara masuk ke gelombang alfa tadi, bagaimana caranya secara teknologi dengan atur jalan pintas menuju ikhlas. Bagaimana caranya? Ada di sini yang kita mau ikhlas. Saya yakin semua kita ingin ikhlas. Bagaimana caranya? Secara teknologi dari RB Simpani. Juga ada 4 kuadran caranya. Yang pertama adalah langkah pertama melalui kita gimana membuat otak ikhlas kita, atau dengan istilah otomatik. Kita harus menggunakan tombol. Kalau kita masuk uang, kita menggunakan mana tombol lampunya, gimana supaya terang. Ini sama juga. Kita ingin gimana saya tekan pertama supaya saya bisa masuk ke ruang ikhlas tersebut. Jadi menurut penelitian, untuk menempel otak kita termasuk ke gelombang alfa ada 4 cara. Lewat hidung, tangan, mata, dan kuping. Jadi ketika kita masuk ke otak, pertama kita cek tempat yang paling keenam. Di rumah boleh, tapi di musola sendiri, duduk, di punggung posisi tegak, dan kemudian masukkan audio yang untuk mengupdate otak kita. Kemudian tenangkan pikiran. Saya sudah mengantar ketika saya duduk itu pikiran kacau pikiran kita. Nah, saat pikiran kita kacau, maka Anda harus siap memprogramkan masuk ke bawah surat Anda. Jadi ketika Anda masuk, lama-lama ada lagi tuh, lama-lama tenang, ini sudah masuk ke pikiran ke gelombang alfa. Lanjut.
Ketika Anda sudah masuk ujian alfa, untuk merawat ujian ikhlas kita harus memperbanyak memberi maaf kepada orang. Ketika Anda lagi sembunyi, tenang pikiran, kira-kira udah nggak kacau lagi, Anda nggak kira orang lain berbuat salah kepada Anda, maafkan saja. Tapi kalau Anda tidak memaafkan, tidak akan masuk ke dalam alfa. Pasti masih di beta, masih kacau pikirannya. Tapi kalau Anda bisa memaafkan, Anda yakin sudah masuk ke dalam alfa. Kemudian mohon ampun kepada Tuhan atas yang salah hati. Kemudian memberi puji, katakanlah contoh hari ini saudara kita Meja Gunawan sudah berhasil meraih. Berilah pujian untuk beliau dalam hati, alhamdulillah sebelum dapat juara. Beri, jangan ini. Juaranya ini hadiah. Pasal jualan. Tapi dia itu ada yang tentang beta. Masih dalam bang beta, dia masuk dalam alfa. Karena itu sembang. Tidak juara hebat punya. Berarti memang dalam beta saudara, bukan dalam alfa. Bisa mulai kita bisa masuk dalam alfa. Hindari membenci dan menggosip. Menggosip ini gigi orang. Kalau ini tidak bisa menarik, jangan harapkan Anda bisa masuk ke dalam alfa. Dan harapkan Anda ikhlas. Ini saja. Coba kita lihat apa firman Tuhan. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ini selalu hati. Hati dia bergerak ke otak. Menurut penelitian, hanya 10% orang yang sanggup berpikir pada golongan alfa secara alami. Walaupun dia tidak melakukan latihan, hanya 10%. Yang mana alfa? Ini alfa, yang alfa. Jadi karena kita belum bisa masuk ke golongan alfa, Anda masih terjebak dengan gelombang beta tadi. Maka tidak pernah tenang. Walaupun tiuran orang injak waktu orang kita tenang mantan beta. Belum gelombang alfa. Lanjut. Nah, sekitar 6 set lagi habis. Sekarang melakukan afirmasi. Afirmasi apa? Artinya mengatakan sesuatu yang baik kepada diri sendiri. Ya kita dah macam ni, dah ni. Itu berapa berapa? Jadi ketika kita sudah masuk ke dalam alfa, afirmasi. Tegas ya, nah, itu. Boleh sebut kalimat bagus. Saya terpilih menjadi ketua Kelas Bidangka 2020. Tapi kita dalam menurut ini teman-teman afirmasi itu. Atau lagi, saya ingin membuat rumah ke depan untuk anak saya. Afirmasi mengatakan sesuatu yang baik. Jadi yang pertama tadi, kalau kita mau tombol ikhlasnya kita masuk, datang, katakan itu dalam hati kita. Langkah ketiga, visualisasikan. Bayangkan tajuk dari kualitas. Walaupun tajuk ini, bayangkan yang otak bawah sadar membayangkan itu dan merasakan hati. Hadis riwayat Tirmidzi mengatakan bahwa dialah yang telah menurunkan ketentraman perasaan di dalam hati orang yang beriman supaya bertambah keimanan samping keimanan yang tidak ada. Selalu tentram dalam hati. Jadi setelah Anda mengatakan sesuatu dalam hati Anda, kita bayangkan pada alfa, termasuk ikhlas. Kemudian afirmasi mengatakan ini lebih baik apa yang Anda. Kemudian bayangkan sudah kejadian apa yang Anda inginkan sudah kejadian. Dan yang terakhir, langkah terakhir adalah lanjut melakukan kita bersyukur. Kita sudah menjadi apa yang kita inginkan menjadi. Kita bersyukur
kepada Tuhan. Kenapa? Karena doa merupakan bagian dari pikiran dan perasaan manusia. Jadi berdoa ini Allah juga mengatakan dalam ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 186, Bismillahirrahmanirrahim. Aku mengabulkan orang yang berdoa bila ia mohon kepadaku. Juga dalam ayat surat Ibrahim ayat 7, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahnya kepadamu. Dia bersyukur. Jadi setelah kita bayangkan, kita lakukan ini, kita akan terkabul apa yang kita inginkan. Kita berdoa, terima kasih Allah. Kita latih otak kita sepanjang hari, yang minimal yang seminggu 3 kali lah. Nah, kemudian bagian terakhir kita sampaikan. Tadi kita sudah tahu bagaimana caranya kita masuk ke ikhlas, supaya kita masuk ikhlas, kita harus masuk ke gelombang alfa. Cara masuk ke gelombang alfa, pertama kita harus sendiri tenang pikiran, menghilangkan rasa persangka orang lain, memaafkan orang lain. Ketika masuk, kemudian kita afirmasi, katakan pada diri sendiri yang lebih baik. Setelah itu kita visualkan, kita bayangkan sudah kejadian dan terakhir berdoa. Nah, yang terakhir saya ingin menyampaikan rasa sukses dan kebahagiaan. Langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan? Secara umum saya sampaikan, setelah kita sudah padukan antara physical quotient, itu pikir atau kekuatan atau kecerdasan fisik. Kecerdasan fisik. Jadi fisik kita juga olahraga, menjaga kebugaran segala macam. Kemudian juga kita harus, kalau kita pandai, kita juga tidak menggunakan kebugaran, juga kita tidak akan berhasil, kita sakit. Dengan intelligence, jadi kecerdasan intelektual, jadi pandangan kita. Jadi dua kecerdasan ini dia dapatkan dari pendidikan. Olahraga juga pendidikan kita belajar. Kemudian yang ketiga, kita juga membutuhkan antara kecerdasan emosional, emosi. Bagaimana manajemen emosi Anda bisa Anda kendalikan? Semakin sukses orang, dia semakin bisa mengendalikan amarahnya. Dan yang terakhir, kecerdasan spiritual, kecerdasan masalah agama. Jadi kita tidak membahas ini secara penelitian, ini banyak teori-teorinya. Yang intinya Anda padukan ini. Kita lihat sekarang ada paradigma tentang sukses. Sukses untuk yang paradigma lama, yang baru, yang lama. Kalau lama dengan proses sukses positif thinking yang saya akan tadi, berpikiran positif. Kalau sukses ini semakin sukses, Anda semakin jauh dari kebahagiaan. Karena hanya menggunakan kekuatan fisik, kekuatan intelek, dan kekuatan emosi. Dengan kekuatan yang digunakan hanya kekuatan pribadi. Dan hanya menggunakan energi yang satu, kekuatan mendobrak. Sedangkan yang era dulu, ini positive feeling. Anda menggunakan kekuatan pikiran perasaan, bukan otak. Jadi dengan menggunakan perasaan ini menerapkan dari 3 kecerdasan dan menambahkan lagi satu lagi adalah SQ. Jadi spiritual question, kecerdasan agama. Jadi jangan lupa kita masalah keagamaan. Baik dengan apa kita calon itu. Bicara dunia dan bicara kata agama. Ini kalau ini ada penerapan, Anda akan berhasil, akan sukses, semakin sukses, semakin bahagia. Karena Anda menggunakan kekuatan pribadi dan kekuatan Tuhan, menggunakan Tuhan. Yang energi dari dalamnya yang dibuat. Jadi kita lihat
sukses kita sulit raih. Kenapa? Semua kita sulit raih. Kenapa? Karena memang kita belum yakin kita dalam pikiran, perasaan, dan tindakan. Malah kadang-kadang kita tidak melibatkan perasaan, pikiran. Kita berpikir selama ini. Jadi kalau mau sukses, saudara harus tetap mengelola otak, kanan, otak kiri, atau pikiran tadi, agar bisa mengelola kalbu, hati, dan kita harus melaksanakan selaras dan sederhana dengan berat sebelah. Jadi untuk bisa kita harus sukses semua harus bisa pindah dari permainan biasa mengeluh dan menyalahkan orang lain maupun diri sendiri menuju ke permainan bisa menerima pada betul jawab. Yang selama ini kita selalu menyalahkan salah sekian, salah sekuler, salah saya sendiri, kenapa begini. Mari sama-sama kita bisa menerima dan betul jawab. Dalam arti, kalau memang sudah salah, kita menjawab, kita buat perbaiki kesalahan itu. Jangan kita mencari kambing hitam. Sekali-sekali kita cari kambing putih saja. Jadi ini bahan dari saya sedikit. Hari ini mohon maaf, intinya kita bisa melihat wasiat kita dari Ustadz kita, Ustadz Mirza Gunawan ST. Dan sebelum saya kiri sedikit saya berikutnya kita lihat bahan-bahan rujukan saya ambil. Ini ada dari situs gelobangotak.com, ada dari rujukan.com, kemudian saya ambil di buku Bapak RB Sentanu Kuantum Ikhlas. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan hari ini saya bukan menggurui, tapi saya ingin mengubah hati kita semua. Mari sama-sama kita masuk ke gelombang alfa. Walaupun kita selama ini bekerja dalam gelombang beta, supaya kita bisa menuju ikhlas, seikhlas-ikhlasnya. Dan saya yakin kalau kita ikhlas, semua kita akan bahagia. Walaupun kita ada pilih-pilih yang tidak sah, tetap bahagia. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Dinas yang sudah memberikan sedikit tausiah kepada kita. Dari hasil pembelajaran Bapak bisa kita simpulkan bahwa kita mulai sesuatu dengan hati. Kalau hati baik, tentu hasilnya baik. Kalau hati buruk, tentu hasilnya juga buruk. Acara selanjutnya, yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Tunku Haji Mirza Gunawan ST, atau sering kita kenal sehari-hari Ustadz Uji. Hari ini Allah sudah membuktikan. Mungkin hari ini Allah sudah membuktikan bahwa Dinas Bina Marga bukan saja pandai membuat jalan, bukan saja pandai membuat jembatan, tapi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melahirkan seorang dai termuda di Aceh Utara, khususnya berasal dari Bina Marga. Tapi sangkabaya. Dan hari ini kita sudah melihat bahwa dari puluhan ribu pegawai negeri sipil, salah satu yang terbaik adalah dari Bina Marga. Seperti kata Bapak, hal yang tidak mungkin bisa terjadi, tapi bisa mungkin terjadi karena mulai dari hati yang baik. Dan kepada Ustadz kita, Ustadz Haji Mirza Gunawan, waktu dan tempat dan redaksi nanti dengan doa dan
informasikan bahwa nanti di akhir acara setelah Ustadz kita nanti memberi tausiah kepada kita, ada acara satu lagi, acara pemberian bingkisan kepada juara dai dan kepada pegawai, mungkin Bapak Pelatih semangat disiplin. Terima kasih kepada dai, waktu dan tempat kami serahkan. Ayo Bina Marga peringati Harbak Hari Bakti PU peringati Harbak dengan kantung ikhlas, teriak yang keras, ikhlas ikhlas ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi aula dinas Bina Marga. Liman Pura Harbak PU ma'al pengairan wal cipta karya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu Allah bil haqqi basyiran wa nadhira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. All praise to Allah subhanahu wa ta'ala, the Lord of the world, the master creator of everything in the universe, to make us to come together in a simple but peaceful place. A peace and salutation be upon to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his family, his friend, and his faithful followers in Allah's religion of Islam.